Training camp, brother. Training camp. Gonna fight somebody. I don't know who. Doesn't matter. Just need some opponent. I'm tired to do it. Just best. Khamzat Chimaev, petarung yang penuh sensasional, menginginkan jadwal pertarungan yang berikutnya. Namun, petarung kelahiran Chechnya itu beralasan jika dia susah mendapatkan lawan akibat dari beberapa lawan yang ditawarkan kepadanya menghindar dari potensi pertarungan mereka. Dengan rekor tanpa terkalahkan, Khamzat memang terbilang lambat menuju puncak karirnya di UFC. Dan di tahun 2023, The Boss dikabarkan memiliki lawan di kelas welter, yaitu Colby Covington. Namun kejelasan dari petarung Amerika itu juga belum mendapat kepastian, yang akhirnya membuat Chimaev mengumumkan berita bahwa kebanyakan pertarung di UFC, khususnya di kelas welter dan menengah, takut menghadapinya. Dan sepotong saja ini membuat mantan petarung UFC Kevin Lee ingin kembali ke UFC dan melawan Khamzat Chimaev. Berjumpa kembali di Octagon 75 dan inilah ulasan selengkapnya. Khamzat Chimaev sangat dinilai wajar jika ingin kembali ke UFC dengan target kartu di UFC 285. Namun seperti yang dikhawatirkan bahwa lawan yang disediakan untuknya diklaimnya tidak bersedia. Dan menurutnya petarung itu mengalami rasa ketakutan untuk menghadapinya. UFC 285 sendiri akan digelar pada tanggal 4 Maret 2023 di T-Mobile Arena Paradise, Nevada. Dan Chimaev yang saat ini berusia 28 tahun dengan rekor MMA 12 kemenangan tanpa terkalahkan. Terakhir bertarung pada bulan September lalu di UFC 279, di mana ia mengalahkan Kevin Holland melalui kuncian. Dan memang benar bahwa petarung Swedia itu saat ini berada di peringkat nomor 3 di kelas welter. Setelah kehilangan berat badan untuk pertarungan yang terakhirnya itu, dan setelah kehilangan berat idealnya itu, timbullah pertanyaan, apakah dia akan bertahan di 170 pound atau naik ke kelas menengah? Namun bukan Khamzat Chimaev namanya kalau mempermasalahkan baik itu siapa lawan dan di kelas mana pertarungan itu akan digelar. Karena seperti yang diungkapkannya bahwa The Boss hanya ingin bertarung tanpa mempermasalahkan apapun itu yang mungkin saja tampaknya tangan petarung Swedia itu sudah semakin gatal untuk menghabisi lawan-lawannya. Berbicara dari blog videonya sendiri di tempat pelatihannya di Dubai, Khamzat Chimaev mengatakan, Training camp, brother. Training camp. Gonna fight somebody. I don't know who. They change opponents all the time. So every week I have new opponents. But nobody wanna fight. The guys speak a lot of trash talk, a lot of about me, and I don't wanna fight you. I wanna fight you. When to come to the fight and sign the contract, everyone run away. I'm always ready. And we'll see what's gonna happen now. I think we'll be. Hope so. Vegas, March. We'll see, but I don't know who. Doesn't matter. Just need some opponent. I'm tired to do it. Just going Twitter and this is not my game. I'm the next for the title. So who is guys gonna fight? Alex Pereira. He has a 6-1 record. He lost. I never lost in my life, and he lost against the guy the guy is not in the UFC as well. So UFC don't want it, the guy don't want it. What I gonna do? I just wanna fight. Give me somebody. If the guys run away from me, just give me somebody. I'm ready. All my team here, my brothers here, they come from Chechnya. We train hard every day. Nice. Dan meskipun belum adanya pengumuman resmi dari UFC tentang adanya indikasi bahwa Khamzat Chimaev akan bertarung melawan Colby Covington, yang bisa saja ini menjadi kemungkinan. Karena Dana White sendiri juga menilai pertarungan di antara keduanya sangatlah wajar untuk dilaksanakan. Akan tetapi gejala pertemuan dari kedua petarung ini sudah lama tercium. Hanya saja The Chaos memang tidak menunjukkan empatinya untuk menerima Chimaev sebagai teman dansanya di dalam Octagon. Entah itu disebabkan dari petarung Amerika itu yang pernah mengatakan bahwa The Boss bukan seorang petarung UFC, melainkan pekerja di UFC, seperti yang pernah dikatakannya beberapa bulan lalu. Atau memang gejala nyali yang semakin menciut sudah jelas dirasakannya. Namun pada intinya, di luar dari apapun pandangan banyak orang, akan tetapi Chimaev sangatlah wajar untuk mengatakan bahwa calon lawan yang tersedia untuknya menjadi takut untuk menghadapinya. Namun dari gejala ketakutan yang menurutnya dialami beberapa petarung di kelas welter dan menengah UFC, itu tidak terimbas kepada mantan petarung UFC Kevin Lee.
yang bersedia untuk kembali ke promosi dan meminta debutnya kembali untuk berhadapan dengan Khamzat Chimaev. Nah, ini kemungkinan yang namanya jodoh, dan Chimaev juga diharapkan jangan lagi menolak undangan Lee jika kembalinya ke UFC benar-benar terlaksana, yang berpotensi untuk kembali ke divisi kelas welter. Lee dibebaskan dari UFC pada tahun 2021 setelah kekalahan beruntun dan menandatangani kontrak dengan Eagle FC dan melakukan debut promosionalnya bersama Eagle FC dengan kemenangan keputusan atas Diego Sanchez pada Maret 2022. Namun sejak kemenangan itu, Lee belum memiliki pertarungan yang berikutnya. Dan sekarang, dengan Eagle FC yang berhenti mengadakan pertunjukan di Amerika Serikat, Lee berharap untuk kembali ke UFC dan ingin pertarungannya kembali melawan Chimaev. Pengakuannya ini dituangkan Lee melalui akun Twitternya dengan menuliskan, "Aku akan melawan Chimaev untuk yang selanjutnya. Dia tidak akan mengungguliku, dan aku tidak pernah kalah di ronde pertama. Yang aku katakan adalah bahwa aku bersedia. Jangan bertingkah seperti semua orang takut pada pria itu." Yang dimaksud Lee di sini adalah Chimaev. Kevin Lee dengan rekor MMA 19 kemenangan dengan 7 kekalahan. Sebelum kemenangannya atas Sanchez, dia mengalami kekalahan keputusan dari Daniel Rodriguez dan kekalahan penyerahan dari Charles Oliveira, dan di sepanjang karirnya dia memegang kemenangan penting antara lain dengan Gregor Gillespie, Edson Barboza, dan Michael Chiesa, dan Jake Matthews. Namun meski demikian, ada hal yang berbalik buat Khamzat Chimaev, di mana mantan petarung yang telah pernah dikalahkannya Gilbert Burns juga menilai bahwa The Boss memiliki setidaknya 2 petarung yang ditakutinya untuk menjadi lawannya, dan menariknya, sesuai apa yang disampaikan Durin Hope bahwa kedua petarung itu berada di divisi kelas menengah untuk saat ini. Chimaev yang gagal mencapai batas kelas welter di UFC 279, dan akibatnya acara utamanya dengan Nate Diaz dibatalkan, yang akhirnya dia melawan Kevin Holland di kartu bawah dengan Diaz tampil melawan Tony Ferguson. Dalam wawancara baru-baru ini dengan Super Lutas, Gilbert Burns menyoroti penantang populer kelas menengah Paulo Costa dan juara saat ini Alex Pereira saat pertarungan blockbuster potensial yang ditolak Chimaev. Burns melanjutkan dengan menganalisis mengapa Boss mungkin ragu untuk melakukan salah satu dari laga tersebut dengan mengatakan, "Aku saja bisa menjatuhkan Chimaev, bayangkan jika itu Poatan. Jika aku saja bisa menjatuhkannya, maka tangan Poatan pasti sangat berat. Aku menjatuhkannya, dan Chimaev terus berbicara omong kosong dengan orang-orang ini. Tangan Poatan itu sangat besar. Begitu juga Borrachina, yang juga tampak sangat besar." Kata Burns memberikan analisa di balik alasan dari pandangannya yang mengklaim bahwa Chimaev menciutkan nyalinya dari kedua petarung yang juga berasal dari negara yang sama, Brasil. Namun menurut Chimaev, ketidakaktifannya saat ini berasal dari calon lawannya yang selalu mundur. Bintang yang sedang naik daun itu pun mengklaim bahwa 4 pertarungan berbeda telah dibatalkan baru-baru ini karena hanya sedikit pesaing yang ingin melangkah ke oktagon bersamanya. Akan tetapi Gilbert Burns tetap saja mempertanyakan karakter Khamzat Chimaev yang tampak terlalu cepat menjadi terkenal, dan menurut Durino, hal itu bisa saja mempengaruhi pendekatannya terhadap pertarungan dalam mempromosikan dirinya, yang kemudian ditambahkannya kembali dengan mengatakan, "Bukannya Chimaev tersesat, dia tidak menemukan dirinya sendiri. Hal-hal terjadi terlalu cepat untuknya. Dengan 3 pertarungan dia sudah menjadi seperti itu. Awalnya aku sangat menyukainya, dia menantang dan bertarung. Kemudian dia keluar dari karakternya. Menyerah memukul beban, bingung sana-sini. Aku suka gaya ini, pria yang menantang semua orang. Tidak ada waktu yang buruk." Tambah Burns kembali menjelaskan dan sekaligus mengakhiri pembahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.